Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik Bu Indah. Bu Indah bagaimana Bu? Sudah kabarnya? Alhamdulillah Bu Ari. Hari ini sibuk apa tidak Bu? Kalau sibuk itu pasti Bu Indah, tapi untuk anak-anak kita nanti bisa dikondisikan. Baik Bu Ari, hari ini saya minta waktunya Bu Ari sebentar ya. Hari ini ada kegiatan coaching berkaitan dengan praktik ngajar yang sudah saya lakukan kemarin. Baik Bu Ari, dari obrolan kita nanti kira-kira apa yang akan Ibu harapkan? Nah, saya mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan mengajar ketika kemarin sudah berlangsung dari Ibu sebagai pengamat, apa nanti masukan-masukannya dan seperti itu. Jadi Ibu ingin mendapatkan masukan-masukan berkaitan dengan proses pembelajaran. Baik Bu, sebelumnya saya akan bertanya dulu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Bisa diceritakan perasaannya bagaimana Bu? Perasaan saya lebih lega, bukan karena setelah belajar kemarin itu memang persiapan ada ya Bu. Saya mempersiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah itu lebih baik dibanding dengan ketika saya sehari mengajar tanpa adanya persiapan. Jadi perasaannya jauh lebih lega ya Bu ya, karena persiapannya lebih gitu ya Bu. Jadi Ibu merasa pembelajarannya lebih baik. Iya Bu Indah, betul sekali. Dari strategi yang pernah Ibu sampaikan pada saat observasi, waktu itu Ibu menyampaikan strategi-strategi yang akan dilaksanakan di kelas. Nah, kemarin apakah sudah dilaksanakan pada saat mengajar? Strategi itu sudah dilaksanakan, tapi memang pada perjalanannya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti misalnya saya hanya menggunakan video pembelajaran saja. Saya tidak menggunakan media konkret atau sumber belajar dari perpustakaan. Dalam membagi kelompok saya kelompokkan berdasarkan kemampuan pemahaman siswa. Saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional gitu. Keren ya Bu Ari, sudah bisa menjabarkan apa yang kurang sesuai dengan pembelajaran yang Bu Ari lakukan. Untuk tujuan pembelajarannya kira-kira sudah tercapai apa belum Bu? Untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai semua Bu, siswa sudah mampu. Kemarin kan anak-anak praktek membuat jam seperti itu. Nah, anak-anak bisa membuat jam walaupun ada beberapa kelompok yang belum maksimal seperti itu Bu. Tapi keseluruhan secara kelompok maupun mandiri anak-anak bisa membuat jam secara sempurna. Jadi secara umum sudah tercapai ya Bu tujuan belajarannya. Saya juga melihat anak-anak sudah bisa melakukannya. Coba Ibu ceritakan hal-hal baik apa yang Ibu rasakan dalam pembelajaran Ibu. Praktik baik apa atau hal-hal baik yang bisa dipertahankan, dan juga hal-hal apa yang harus diperbaiki oleh Ibu ke depan. Yang pertama dari persiapan memang harus dipertahankan, bahwa kalau mau mengajar harus ada planning. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengkondisikan kelas dengan praktek menggunakan strategi PPL. Mereka itu sangat antusias dalam praktek pembelajaran kemarin. Untuk hal yang harus saya perbaiki yaitu saya harus menggunakan sumber belajar yang lebih inovatif lagi agar anak-anak tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya juga harus mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya. Saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi hal-hal menurut Ibu harus diperbaiki mengenai sumber belajar, cara mengelompokkan anak, pembelajaran berdiferensi, dan pembelajaran sosial emosional. Menurut Ibu, apa rencana yang akan Bu Ari lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Ya Bu Indah, saya akan menggunakan sumber belajar yang inovatif. Misalnya dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang ada, misalnya dari perpus atau media yang lain. Kemudian saya akan menggunakan media konkret agar anak-anak lebih paham tentang konsep pengurangan. Saya akan mengelompokkan siswa sesuai gaya belajarnya. Saya juga akan belajar pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi Bu Ari sudah menyampaikan rencananya, yaitu akan menggunakan sumber belajar yang inovatif, misalnya dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang ada, misalnya dari perpus atau dari media yang lain. Kemudian saya akan menggunakan media konkret agar anak-anak lebih paham. Sesuai gaya belajarnya juga akan belajar dengan saya ya Bu terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ya Bu, betul sekali seperti itu nanti Bu.
Dari rencana-rencana tersebut kira-kira akan dilaksanakan kapan Bu Ari? Waktunya insya Allah saya sesuaikan dengan pembelajaran saya di kelas Bu. Untuk yang sama Bu Indah, nanti saya minta waktunya Bu Indah sepulang sekolah ya Bu. Saya diajari apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Semoga rencana Ibu dapat segera terlaksana dan target yang diinginkan dapat segera tercapai ya Bu Ari. Amin ya Bu Indah. Terima kasih sudah kemarin saya seperti observasi seperti itu. Jadi saya takut kekurangan saya dalam mengajar dan semoga kedepannya saya bisa belajar lebih baik. Terima kasih Bu Ari.